Ibu Diah Ayu Aprilina SIP MPA. Yang terhormat para narasumber serta moderator kita pada siang hari ini, serta tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin sarjana seni budaya yang saat ini sudah berada di dalam ruangan. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat serta hidayah kita masih bisa berkumpul di ruang seminar Taman Budaya Yogyakarta ini untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang tentunya luar biasa. Acara sarjana seni budaya pada siang hari ini mengangkat tema HAKI, perlindungan, pengakuan, dan penghargaan bagi musisi dan seniman, yang merupakan program dari Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya Taman Budaya Yogyakarta. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Ibu Widya Sumina selaku pembawa acara pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua doa, acara yang ketiga yakni lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara keempat pemaparan tema skala sehat, kelima pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir yakni foto bersama dan juga penutup. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki rangkaian acara inti, marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa bersama agar acara sarjana seni budaya dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Berdoa selesai. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang kami hormati, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, marilah sejenak kita berdiri untuk bersama-sama dengan khidmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hampir silakan pada sama hari ini untuk Ibu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipanggil ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yakni pemaparan tema sarjana yang akan disampaikan oleh Mbak Setia Rahyati Kurnia Jatiluar. Kepada beliau Mbak Setia Rahyati Kurnia Jatiluar, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam budaya. Yang terhormat Kepala Taman Budaya Yogyakarta, DNA Purwati, yang terhormat Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya, Ibu Diah Wahyu Aprilina SIP MPA,
Dan yang berbahagia tentu para hadirin yang sudah hadir di tempat ini, dan juga yang terkasih yang saya hormati juga rekan-rekan narasumber pada hari ini dan juga moderator dan seluruh petugas yang sudah mempersiapkan sarasehan seni budaya pada siang hari ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ini merupakan sarasehan seni budaya yang merupakan salah satu program dari seksi dokumentasi dan informasi seni budaya Taman Budaya Yogyakarta edisi musik. Pada siang hari ini mengangkat tema haki, perlindungan, pengakuan, dan penghargaan bagi seniman dan musisi. Tentu kita tahu bahwa banyak sekali musisi, seniman musik, dan karya yang lahir dari Yogyakarta. Dan banyak juga event-event bertaraf nasional maupun internasional yang lahir dari Yogyakarta. Banyak genre musik tumbuh, berkembang, dan bahkan menginspirasi banyak jiwa-jiwa musik di luar Yogyakarta yang tentu lahir dari Yogyakarta dan mempunyai energi yang sangat besar bagi ekosistem nasional maupun internasional. Hal ini tentu melatar belakangi pemilihan tema sarasehan pada siang hari ini, mengingat semakin banyak karya yang lahir dari Yogyakarta dan makin banyak musisi ataupun seniman musik muda yang juga semakin banyak yang muncul dan bahkan mempublikasikan karyanya di platform digital yang bisa kita akses dengan berbagai macam platform dan kita akses tentu dengan bebas. Dan mengingat hal tersebut, banyak musisi, terutama musisi muda yang masih belum memahami secara prosedural apa itu haki dan bagaimana melindungi karya mereka dari pembajakan. Dan bahkan tidak jarang juga karya-karya yang sudah lahir dari seniman maupun musisi itu belum diakui sebagai karya dari pemilik aslinya. Bahkan tidak jarang orang mengenal karya si A sebagai karya si B ataupun karya si C sebagai karya si A karena belum ada pengakuan secara resmi. Dan bahkan mungkin banyak musisi ataupun seniman sendiri yang masih belum berani menyatakan bahwa ini adalah karya saya, bahkan untuk sampai mendapatkan legalisasinya melalui haki begitu, karena memang proses dalam prosedur pengajuan haki ada beberapa hal yang memang perlu disiapkan oleh musisi atau seniman sendiri untuk mendaftarkan karyanya secara legal. Lalu bagaimana sih setelah itu dilegalisasi begitu? Apakah selesai sampai di sertifikat begitu ya sudah terdaftar di haki? Lalu apakah setelah itu karya kita benar-benar diakui? Lalu bagaimana sih kemudian penghargaan terhadap karya kita dan sosok seniman itu sendiri sebagai pencipta dari karya tersebut? Oleh karena itu banyak hal yang perlu kita diskusikan bersama dengan 3 narasumber pada hari ini yang memang punya kompetensi yang sangat baik di bidang haki dan juga kekaryaan. Ada dari pusat haki sendiri, ya, Prof. Budi, dan kemudian dari praktisi dan juga musisi ada Mbak Putri dan juga Mas Seto. Nah, harapan dari sarasehan ini mengapa haki itu menjadi penting untuk kita bersama-sama pahami, karena ada 5 hal yang mungkin kita bisa belajar gitu dari haki. Melalui haki ada yang pertama penghargaan dan perlindungan atas karya cipta. Tentu ini penghargaan bagi seniman dan musisi yang tidak hanya sebagai dalam bentuk materi saja, tetapi pengakuan atas karya-karya yang sudah diciptakan. Poin kedua adalah hak ekonomi. Dengan adanya perlindungan haki, para musisi dan seniman dapat mengoptimalkan hasil dari karya yang sudah dilahirkan melalui penjualan fisik, royalti digital, pertunjukan langsung, atau lisensi media. Poin ketiga, kredibilitas dan pengakuan. Tentu haki mencantumkan secara resmi siapa pencipta dalam sebuah karya yang sudah didaftarkan,
dan bisa diakses dalam data resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini menjadi penting untuk membangun reputasi profesional dan jejak karir seorang musisi ataupun seniman musik. Poin keempat, perlindungan terhadap pembajakan. Hakim memberi dasar hukum yang kuat untuk menindak pembajakan dan memperjuangkan hak seniman secara umum. Poin terakhir adalah potensi lisensi dan kolaborasi. Dengan karya yang terdaftar di Hakim, seniman akan lebih mudah untuk bekerja sama dengan label rekaman, platform streaming, atau brand komersial karena ada kejelasan atas hak kepemilikan. Taman Budaya Yogyakarta melalui Saresehan Seni Budaya pada siang hari ini berharap bahwa melalui Saresehan edisi musik pada siang hari ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi saudara-saudara, Bapak Ibu dan Mas Mbak yang sudah hadir siang hari ini, yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum atas pentingnya hakim dan juga mendaftarkan karya-karya kita menjadi legal. Kedua, memberikan pemahaman praktis tentang proses pendaftaran hakim atas karya-karya yang sudah kita ciptakan. Ketiga, semoga Saresehan ini menjadi ajang diskusi dan kolaborasi yang mempertemukan seniman, akademisi, pegiat haki, pegiat industri kreatif, dan masyarakat umum untuk membuka peluang kolaborasi dan memperluaskan jaringan. Kemudian harapannya Saresehan ini dapat mendorong kemandirian ekonomi seniman dan musisi dengan memahami betapa pentingnya haki bagi karya yang sudah diciptakan. Dan yang terakhir, semoga Saresehan ini dapat membangun budaya apresiasi terhadap karya-karya musisi Yogyakarta yang sudah lahir. Mungkin begitu penjelasan singkat mengenai tema yang dipilih pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan bersama, diskusikan bersama pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi pertumbuhan ekosistem musik di Yogyakarta. Akhirnya, terima kasih untuk Taman Budaya Yogyakarta, untuk para narasumber, moderator, MC, dan seluruh petugas, serta hadirin yang sudah berkenan untuk hadir berdiskusi dan mendukung jalannya Saresehan musik pada siang hari ini. Dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam budaya. Saya kembalikan kepada Hadirin yang hormati, tibalah kita pada inti acara yang telah kita nantikan bersama, yaitu Saresehan Seni Budaya yang akan menghadirkan para narasumber yang wah banyak berkiprah dalam bidangnya. Kami mengundang dengan hormat para narasumber untuk menempati tempat yang disediakan di atas panggung. Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Budi Agus Riswandi SHMU. Boleh beri tangan yang mulia Bapak Profesor Dr. Budi Agus Riswandi SHMU. Selanjutnya ada Kak Putri Maharani. Dan berikutnya kami undang narasumber kita yang ketiga yaitu Kak Seto Brahmana. Nah, tentu untuk memandu jalannya diskusi pada siang hari ini kami juga mengundang moderator kita yang juga merupakan mbak-mbak mungkin talent idola kita semua. Kepada Mbak Putri Manjo, kami bersilakan untuk maju ke depan untuk memandu jalannya acara Saresehan. Kepada para narasumber dan juga Mbak Moderator dengan hormat waktu dan tempat yang bersama. Baik, terima kasih Mbak Ibu. Siang hari ini sebagai Master of Ceremony saya agak berganti tugas ya, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk atensi teman-teman semuanya yang sudah menghadiri Saresehan Seni Budaya dengan tajuk Haki, Perlindungan, Pengakuan dan Penghargaan bagi Musisi atau Seniman. Saya yakin di sini semuanya teman-teman yang mungkin diantaranya adalah musisi, kritikus, mungkin kritikus seni juga, atau ada irisan dengan dunia seni pastinya. Mungkin di sini ada teman-teman musisi yang emang bener-bener bikin musik gitu. Produser musik ada? Ada produser musik? Anak band ada anak band? Anak band nggak
ada nih anak band. Ini jangan-jangan ini ya bisnis batu cincin nih jangan-jangan. Hah? Kok gak ada yang mau ngaku? Anak band gak ada? Yang benar-benar literally anak-anak musik gak ada? Tapi gak apa-apa ya, ini mau anak musik, mau anak tari, anak teater, nggak masalah karena ini adalah ilmu ya tentang kekayaan intelektual pastinya, dan tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ibu. Kita sudah menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa. Langsung aja saya akan memperkenalkan, tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Mbak Ibu tentang 3 orang narasumber yang hadir pada siang hari ini. Dan yang pertama, mungkin ini teman-teman semuanya belum mengenal ya, belum mengenal jauh begitu siapakah narasumbernya. Seperti kata pepatah, teman-teman semuanya tak kenal maka ta'aruf ya. Ini kita ta'aruf dulu. Tak kenal maka tak sayang dan tak seru rasanya nanti ya kalau kita belum mengenal satu sama lain. Saya akan membacakan terlebih dahulu dan kita akan berkenalan dengan salah satu narasumber kita siang hari ini, yaitu ada Mas Seto Bramana. Beliau adalah seorang musisi asal Yogyakarta dan seorang songwriter juga, musik produser, dan juga sudah pernah berkarya bersama dengan beberapa artis papan atas, artis ibu kota ya. Ada Ziva Magnolia, waduh ini tetangga saya dulu ya. Ada Ziva Magnolia dalam lagunya Wanita Biasa as a songwriter, kemudian ada juga Fabio Asher, Hati Lain di Hatimu as a composer, luar biasa juga ini ya, anak isi ya. Terus ada juga nih, saya bacain satu-satu dulu ya biar terkesima dan terpukau gitu, maksudnya biar tahu gitu, oh ternyata memang narasumber yang dihadirkan ini nggak ecek-ecek gitu loh ya. Kemudian ada juga Tio Satrio, ini Mas Seto kebetulan sebagai songwriter dan juga music producer dengan judul lagunya Ada Untukmu. Terus ada juga loh, malah kena pencet YouTube-nya aja. Aduh maaf ya, nih pakai link langsung ke YouTube loh, soalnya keren banget, canggih ya di CV-nya ya. Terus ada juga pernah juga bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan Brisia Jodi dengan judul lagu Tak Ada Restu. Dan masih banyak lagi, beliau ini juga sebagai seorang owner dari DS Gear, betul ya Mas Seto ya? DS Gear, kemudian owner dan juga CEO dari DS Records, dan juga as a music producer di Wahana Production. Juga sudah pernah selain berkolaborasi dengan artis-artis papan atas dan ibu kota, beliau juga sudah pernah berkolaborasi dengan Sony Music Indonesia sebagai eksklusif songwriter. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Seto Bramana. Silakan Mas Seto. Orangnya bersahaja teman-teman semuanya, sederhana gitu ya. Terserah Mas, mau di dekat saya boleh, mau di tengah boleh. Jangan di bangku dong. Kalau tengah ini biasanya buat Mbak Putri nanti ya. Buat Mbak Putri nanti sebelah saya ini yang paling spesialnya adalah Prof Budi gitu ya. Baik, Mas Seto udah nggak parkur lagi Mas? Oh itu Kak Seto ya. Beda ya? Beda. Mas Seto mohon menunggu sebentar karena saya harus memanggil 2 narasumber lagi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke baiklah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber selanjutnya. Ini adalah seorang wanita yang luar biasa, ramah, humble, multi talent. CV-nya kalau saya cuma 3 halamannya, kalau Mas Seto cuma 2. Beliau ini 14 saking banyaknya prestasinya, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong. Tapi jangan datang dulu Mbak Putri. Ada Erira Maharani Putri SH. Nah, loh, ada sarjana hukum di sini. Kita datangkan dari berbagai lini, ada sarjana seni dan juga sarjana hukum, ada profesor hukum juga nanti akan kita hadirkan. Mbak Erira ini, atau yang lebih akrab disapa dengan Mbak Putri. Beliau sudah sangat banyak sekali prestasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena ini satu halaman hanya untuk profil data diri. Selanjutnya 13 yang lain adalah prestasi. Sudah nggak usah kebanyakan ngomong, saya langsung aja menyambut Mbak Putri Maharani. Wah luar
luar biasa. Iya, ini juga seorang manajer dari Gen Sadewa, betul ya Mbak ya. Nah, nanti bisa ngobrol banyak tentang Mbak Putri. Nanti beliau akan juga memberikan kita insight-insight terkait hak kekayaan intelektual, baik musisi dan juga seniman yang lainnya. Nah, Mbak Putri, selamat datang di Taman Budaya Yogyakarta. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Fresh banget. Namanya make up habis mandi kalau kata anak TikTok ya, fresh banget. Oke, Mbak Putri dan Mas Seto mohon menunggu dulu. Saya manggil dulu yang satu lagi. Saya mention salah satu orang yang juga luar biasa yang akan hadir di tengah-tengah kita. Di sini nanti di samping saya akan berbicara sebagai seorang pakar hukum yang juga ada hubungannya ya dengan tajuk pada siang hari ini, yaitu Prof. Budi Agus Riswandi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan juga Profesor Intellectual Property atau hak kekayaan intelektual di Universitas Islam Indonesia. Dan beliau juga sudah banyak sekali menempuh keilmuan atau pendidikan. Yang pertama di Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, kemudian IPI Switzerland, kemudian Japan Patent Office, kemudian di Universitas Gajah Mada, dan juga di World Intellectual Property Organization Distance Learning. Banyak sekali ini jenjang pendidikannya, dan saat ini beliau aktif menjadi dosen dan juga dekan di Universitas Islam Indonesia. Dan kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Inilah dia Prof. Budi Agus Riswandi. Baik, sudah hadir semuanya, sudah lengkap semuanya di sini ya. Sebentar saya pengen ngetes dulu teman-teman semua yang di sini. Ada yang sudah punya karya kah? Karya musik? Hampir pun nggak apa-apa. Atau masih niat Mbak? Gitu juga nggak apa-apa. Ya, masih niat mau bikin karya pun nggak apa-apa. Kalau memang ada di sini ada? Ada, Mas? Dari musik? Bukan, tapi bikin lagu. Oh, bukan tapi bikin lagu. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dan kita apresiasi. Namanya Mas siapa? Zen. Mas? Zen. Mas Zen. Oh, udah nggak One Direction lagi ya? Zen Malik kali ya. Nah, Mas Zen dari Yogyakarta? Ya. Dari Yogyakarta. Sudah ada berapa lagu Mas kira-kira yang mau diproduksi? 100. Wah. 100? Paling cuma 3. Loh. Lagu luar biasa. 3 itu luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan? Saya aja mau bikin lagu masih dalam niat Mas. Masih bentuknya embrio ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk Mas Zen kita akan kasih solusinya. Kita akan kasih insight-insight baru terkait tentang bagaimana kelanjutan karya ini dan bagaimana pasca produksi karya yang Mas Zen akan share ke publik ya, terkait royalti, kemudian hak kekayaan intelektual dan sebagainya. Di samping saya sudah ada 3 orang yang luar biasa, ekspertis yang luar biasa. Dan yang pertama kita akan mendengarkan bersama-sama pemaparan dari Bapak Budi Agus Riswandi atau Prof. Agus Riswandi yang pada hari ini, siang hari ini akan berbicara perihal, kita buka dulu ya ini ya Prof ya, mohon maaf, hak cipta musik, perlindungan dan pembatasan. Nah, baik, silakan Prof, mungkin bisa disampaikan atau dipaparkan terkait hak cipta musik, perlindungan dan pembatasan. Karena kan ini kan kita tahu ya Prof ya, dewasa ini banyak sekali kasus polemik nih ya, aduh. Apa ya namanya, selisih paham gitu antara dua badan yang di badan swasta yang didirikan oleh artis-artis kenamaan Indonesia gitu. Nah itu mungkin kita bisa kita bisa sedikit melihat dari kasus tersebut begitu. Apakah di Indonesia ini tentang hak cipta musik, perlindungan dan pembatasan sudah berjalan cukup efektif dan efisien gitu?
khususnya untuk teman-teman musisi gitu di Indonesia. Silahkan Prof. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk hadirin semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya sudah sedikit dipancing dengan pertanyaan terkait dengan perlindungan hak cipta musik dan lagu di Indonesia. Mungkin saya perlu menjelaskan secara normatif kita sudah punya undang-undang hak cipta dan undang-undang ini sudah beberapa kali berubah. Sekarang kita sudah punya undang-undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan undang-undang ini sudah mengalami perubahan dengan mengadopsi perlindungan hak cipta di medium digital. Nah tadi pertanyaannya, bagaimana perlindungan hak cipta musik dan lagu? Terus terang Bapak Ibu, dengan adanya undang-undang hak cipta ini ternyata tidak secara serta-merta perlindungan hak cipta musik dan lagu itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Karena memang soal ketersediaan undang-undang tidak secara otomatis menjamin perlindungan hak cipta musik dan lagu yang baik. Karena kalau bicara perlindungan, sebenarnya ada elemen lain yang dibutuhkan. Apa itu? Satu, tadi peraturan perundang-undangan yang baik. Yang kedua, itu soal aparatur penegak hukum yang baik. Dan yang ketiga adalah budaya hukum masyarakat yang baik. Jadi tiga ini penting sekali kalau kita mau membicarakan tentang perlindungan hak cipta musik dan lagu yang baik. Nah kalau ditanya bagaimana ketiga elemen ini, tadi saya katakan undang-undang hak cipta selalu berubah. Bahkan kita sudah hampir 6-7 kali mengubah undang-undang hak cipta. Tetapi dalam konteks musik dan lagu tidak secara otomatis ini menjadi baik. Kasusnya sangat ramai sekarang dibicarakan tentang banyaknya penafsiran terhadap isi undang-undang hak cipta yang terutama berkaitan dengan musik dan lagu. Dulu mungkin pernah ingat Bapak Ibu, Ahmad Dhani melarang Once menyanyikan lagu-lagunya. Once bilang ya nggak bisa, saya sudah izin dengan LMK, kenapa juga dilarang-larang kan gitu. Urusannya tidak lagi dengan Ahmad Dhani, tapi urusannya dengan LMK, kan ramai itu. Kemudian yang kedua terakhir kasusnya Agnes Mo, yang ini juga ramai ya, mengenai direct licensing, izin secara langsung. Ada persepsi di kalangan musisi bahwa soal izin-izin penggunaan musik dan lagu itu memang itu menjadi kewenangannya dari LMK, bukan lagi kewenangannya dari pencipta. Tetapi sebenarnya hal itu juga tidak betul sepenuhnya, karena memang secara pribadi pencipta musik dan lagu itu punya hak apakah dia mau memberi kuasa atau tidak ke LMK itu untuk memberi izin penggunaan musik dan lagunya. Kalau dalam kasus Once tadi, yang sebenarnya juga harus dipastikan Ahmad Dhani itu pernah memberi kuasa apa tidak kepada LMK. Kalau dia sudah, ya sudah, nggak usah melarang Once. Tapi kalau belum, tentunya Ahmad Dhani boleh melarang itu karena dia tidak pernah memberi kuasa ke LMK. Nah ini aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang hak cipta nampaknya oleh para musisi banyak ditafsirkan dengan bermacam-macam. Tapi saya paham juga munculnya penafsiran itu bisa jadi karena undang-undangnya juga tidak memberikan kepastian secara tegas. Itu satu. Yang kedua, soal ketersediaan aparatur penegak hukum.
Bapak Ibu, yang disebut aparatur penegak hukum tidak selalu berbicara soal adanya polisi, jaksa, hakim, tetapi ini juga lembaga-lembaga yang mendukung terhadap ekosistem pengembangan industri musik dan lagu di Indonesia. Sampai hari ini urusan LMK itu nggak rampung-rampung di Indonesia. Dulu ada YKCI, ada RMI, ada WAMI, banyak sekali, gitu ya. Lalu pemerintah coba menata ulang lewat ketersediaan Undang-Undang 28/2014. Tapi rupanya itu pun juga aspek politiknya kental sekali. Dari lembaga manajemen kolektif tiba-tiba muncul yang namanya lembaga manajemen kolektif nasional. Ya, itu pasal tiba-tiba muncul di luar kajian naskah akademik, sehingga ini memperkeruh dan memperkeruh lagi ketika membuat sistem informasi lagu dan musik film, ya, itu yang akan dipasarkan kepada vendor yang para musisi bilang, wah kalau kayak gini potongannya makin banyak nih, royaltinya kapan kita dapat banyak, kira-kira gitu ya. Nah ini soal aparatur, soal kelembagaan yang mendukung ekosistem musik dan lagu di Indonesia. Terlebih lagi kalau kita bicara yang disebut aparatur penegak hukum itu adalah penegak hukum sendiri. Saya selalu mengatakan begini Bapak Ibu, kalau penegakan hakim itu pengen efektif, kita harus berbenah penegakan hukum secara umum. Susah rasanya kita memperbaiki penegakan hukum di bidang hakim kalau penegakan hukum secara umum tidak pernah baik. Musuh kita hari ini betul-betul soal korupsi, Bapak Ibu. Kalau sudah dengar istilah itu Bapak Ibu, rasanya saya sudah belajar hukum bertahun-tahun itu udah lemes sekali. Bahkan banyak dosen saya yang cerita, wah apa kita ngajar hukum lagi ke mahasiswa? Kalau soal korupsi kita pernah selesai. Karena sebenarnya nih mahasiswanya cerdas kayak Bapak Ibu nanti akan dikonfrontir, apa iya seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau saya bicara haki kepada Bapak Ibu, saya juga agak sedikit mengerem soal hukum. Saya lebih suka mengerem aspek bisnis, saya lebih suka mendorong aspek bisnisnya, meskipun aspek bisnis itu tergantung kepada aspek hukum juga. Contohnya misalnya, bagaimana Bapak Ibu sebagai musisi, ya tidak usah terlalu kenceng ingin ada perlindungan, karena perlindungan itu kenyataannya begitu, gitu. Tapi meningkatkan nilai ekonomi dari karya Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus kita pikirkan, ya. Itu yang harus kita pikirkan. Dan sampai hari ini meningkatkan nilai ekonomi dari karya musik dan lagu nampaknya terbatas kepada mechanical right dan performing right saja. Padahal peralih wujud dan karya musik dan lagu itu juga bisa menguntungkan, Bapak. Misalnya musik dan lagu yang digunakan untuk industri periklanan, untuk jingle dan lain sebagainya, banyak sekali. Yang itu sebenarnya bisa dieksploitasi nilai ekonomi. Nah ini yang kedua, soal perlindungan tadi. Mohon maaf tidak sesuai dengan slide, tidak apa-apa ya. Yang ketiga, ini soal budaya hukum. Bapak Ibu, banyak para pencipta musik dan lagu maupun non-musik dan lagu menginginkan ada perlindungan, tapi tidak mengerti tentang undang-undang hak cipta sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu mau minta perlindungan, Bapak Ibu minimal tahu dulu hak-hak dasar Bapak Ibu apa di dalam undang-undang hak cipta itu. Kalau Bapak Ibu nggak tahu hak-hak dasarnya itu apa, ya bohong besar kita mau ngomongin perlindungan hak cipta musik dan lagu. Nah hak dasarnya itu berangkat dari pemahaman apa itu hak cipta. Ya, hak cipta itu hak eksklusif yang timbul secara otomatis ketika karya itu diwujudkan secara nyata. Jadi dari pengertian ini sebenarnya isu tentang pendaftaran hak cipta itu nggak terlalu penting. Karena bicara hak cipta itu sudah lahir sejak karya itu diwujudkan secara nyata. Diwujudkan secara nyata itu bagaimana? Apakah dibuat album? Apakah ditampilkan di YouTube? Tidak. Sejak itu didengarkan kepada orang lain sudah bisa menikmati, sudah lahir itu hak ciptanya di situ.
Problemnya adalah Bapak Ibu memastikan bahwa Bapak Ibu sebagai pemilik hak cipta itu kadang-kadang itu yang lemah. Karena Bapak Ibu mungkin ini sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki budaya dokumentasi yang baik itu kurang. Kita ini kan orangnya suka diingat saja apa-apa, tidak ditulis dengan baik gitu ya. Padahal kalau di dalam hukum itu kan bukti-bukti tertulis itu sangat penting, bukan yang diingat-ingat. Nah oleh karena itu sebenarnya kalau Bapak Ibu menyadari hak cipta itu lahir ketika karya itu diwujudkan secara nyata, maka pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah bagaimana bisa mendokumentasikan karya itu secara tertulis dengan baik. Ya, yang didokumentasi bukan hanya karyanya, tapi betul-betul dicatat kapan karya itu dibuat persisnya. Karena nanti Bapak Ibu ketika mencatatkan ciptaan, jangannya mencatatkan ciptaan itu Bapak Ibu tidak harus hari ini bikin, hari ini catatkan, hari ini bikin, hari ini dicatatkan. Hari ini punya 10, dicatatkan 10-10-nya, habis kok Bapak Ibu itu. Maka caranya ada strategi. Apa itu? Mencatatkan itu dilihat momentumnya. Biarkan karya itu tampil dulu, kalau sudah mulai muncul gelagat penumpang gelap, baru di situ Bapak Ibu bikin pencatatan. Karena di pencatatan surat pencatatan ciptaan itu ada pertanyaan, kapan pertama kali Bapak Ibu mengumumkan itu? Misalnya 10 tahun yang lalu dicatatkannya sekarang, boleh nggak? Boleh. Keluar nggak surat pencatatan ciptaannya? Keluar. Berapa lama? Sejam aja keluar itu. Karena pencatatan itu hanya alat bantu. Gitu ya. Yang terpenting itu Bapak Ibu punya dokumentasi kapan membuat karya itu. Ini hak cipta. Lalu di hak cipta itu ada apa? Ada hak moral, ada hak ekonomi. Ini Bapak Ibu sebagai musisi harus tahu. Apa itu hak moral? Hak moral itu hak yang melekat pada diri Bapak Ibu, yang tidak bisa dialihkan maupun diperalihkan secara hukum. Makanya Bengawan Solo itu miliknya siapa itu? Gesang itu kan nggak boleh diganti penciptanya dari Pak Budi Agus Kiswadi, nggak bisa gitu. Dulu ada kasus lagu Di Dadaku Ada Kamu. Lagu siapa itu? Penciptanya, itu penyanyinya Dodo Jakaria. Lalu dimutilasi oleh PT Telkomsel, dijadikan sebagai ringback-tone. Ya kalau kesini melanggar hak moral ini, enak aja memutilasi nggak ngasih tahu penciptanya. Itu hak moral Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu hak moral itu Bapak Ibu berhak namanya dicantumkan di situ. Bapak Ibu juga berhak melarang orang lain mengubah-ubah ciptaan. Maka tidak setiap orang boleh dengan bebas mengubah-ubah ciptaan, termasuk memutilasi, mengaransemen dan lain sebagainya, harus atas izin penciptanya. Ya. Kemudian selain ada hak moral, juga ada hak ekonomi. Nah ini hak ekonomi ini adalah hak untuk mengeksploitasi nilai ekonomi yang ada di dalam ciptaan yang dilindungi hak cipta. Cara mengeksploitasinya apa? Bapak Ibu pelajari bahwa hak cipta yang terdiri dari hak ekonomi itu di dalamnya memuat beberapa hak ekonomi. Ada hak mengumumkan, ada hak menggandakan, ada hak mengkomunikasikan kepada publik, ada hak pertunjukan. Kalau musik dan lagu yang saya sering dengar, pencipta itu banyak duitnya kalau lagunya dipertunjukkan secara langsung. Kalau di YouTube itu kan mengumumkan, ya. Kalau dituangkan dalam bentuk CD itu penggandaan. Pengadaptasiannya lagu digunakan untuk tujuan yang lain, itu ada hak ekonomi. Jadi satu karya, kalau Bapak Ibu tahu apa saja hak ekonomi yang ada di dalam karya itu, Bapak Ibu bisa eksploitasi sebanyak-banyaknya di situ. Makanya itu kehebatan industri kreatif itu di situ. Musik dan lagu itu di situ. Satu, sekarang Bapak Ibu kalau dulu zaman saya masih kuliah bikin lagu ini, Mas itu harus album berapa? 10 sampai 12 lagu pusing. Tadi bikin 3 aja udah kemaringan. Saya juga nggak bisa bikin lagu kan gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak lagunya Olga itu? Olga Saputra itu. Lagunya bolak-balik, tapi booming itu. Karena easy gitu ya, didengar enak sekali.
Nah, sekarang di zaman digital ini bikin lagu tidak usah repot-repot, teknologinya tersedia, cara bikin lagunya juga tidak perlu banyak banget, satu lagu aja bisa. Terus nanti Mbak Putri, Mas Eko akan banyak cerita pengalamannya kayak dengan satu itu saja sumber pendapatannya bisa banyak, dari menggandakan, dari mengumumkan, dari mengadaptasi, dari pertunjukan, itu semua keren-keren uang semua itu. Yang itu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Jadi Bapak Ibu sebagai musisi itu jangan hanya berpikir kalau saya menciptakan musik dan lagu harus ada yang mempertunjukkan secara langsung. Itu baru satu saja sumber ekonominya di situ. Yang lainnya banyak. Nah, itu yang saya harapkan dari Bapak Ibu. Jadi budaya hukumnya harus kuat Bapak Ibu belajar. Dan saya kira di Jogja ini Bapak Ibu bisa belajar, apalagi di era teknologi digital, informasi sudah tersedia semua, tinggal mau baca atau tidak. Kalau Bapak Ibu kesulitan, silahkan ke Fakultas Hukum UI, kita bisa diskusi, bisa ngobrol. Saya sering diskusi dengan Mas Ica, karena Mas Ica itu murid saya S2, dulu bimbingannya saya. Dan saya katakan, Mas, PR terbesar ke musisi itu pahamkan tentang hak-hak mereka, terutama hak ekonomi, supaya tahu cara mengeksploitasi musik dan lagu dengan baik. Jangan hanya bergantung dengan satu sumber hak ekonomi. Semua harus bisa dieksploitasi dengan baik, gitu ya. Saya kira itu sebagai pengantar dulu. Nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Baik, seru sekali ya. Karena ada banyak sekali, meskipun tidak sesuai dengan slide begitu, tapi saya yakin di sini sudah teman-teman semuanya menyimak dengan baik dan pastinya sudah banyak sekali pertanyaan sepertinya Prof yang muncul nih. Saya melihat wajah-wajah yang sudah tidak sabar untuk memberikan pertanyaan, tapi sabar dulu Prof Budi, kita akan beralih ke Mbak Putri yang pada siang hari ini juga akan menyampaikan materi terkait hak kekayaan intelektual. Nah, ini ada apa aja ya kalau Mbak Putri, kalau tadi Prof Budi tentang hak cipta musik, perlindungan dan pembatasan, kali ini Mbak Putri akan menyampaikan terkait perlindungan hukum. Nah, pentingnya perlindungan hukum bagi seniman atau musisi. Baik, silakan Mbak Putri. Ya, terima kasih. Sama-sama. Prof. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera semuanya. Ya, agak grogi ya karena sebelah Prof ini kalau ngomongin hakim gitu. Betul. Ya, di sini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Taman Budaya yang sudah memberikan ruang yang luar biasa pada siang hari ini. Pada sesi kali ini saya lebih berbagi pengalaman ya teman-teman, karena sebagai background di musik, saya sendiri adalah seorang penyanyi dan juga perkusionis. Tapi saya pada perkembangannya, karena saya mempunyai grup Gangsa Dewa Ethnic Ensemble yang sudah berdiri di tahun 2006, berarti usianya udah hampir 20 tahun gitu ya. Itu di pertengahan perjalanan saya nyambi ceritanya jadi manajer, karena biasanya memanajeri seorang seniman itu kan susah, makanya harusnya ada tata kelola seniman ya, bukan tata kelola gitu ya. Nah, akhirnya saya nyambi sebagai manajer. Nah, di situ saya melihat ada beberapa hal yang tadi sudah disebut juga oleh Prof Budi, adalah kelemahan pada, saya juga menyadari itu, musisi atau teman-teman seniman adalah pada saat pendokumentasian karya. Nah, ini kita hari ini saya akan sharing tentang bagaimana pengalaman saya, terus upaya apa yang saya lakukan dari hal yang paling sederhana dulu sampai sebelum mendaftarkan ke HAKI. Karena dari karya-karya dari grup Gangsa Dewa sendiri itu ada sekitar hampir 100 karya itu yang belum terdaftarkan secara HAKI, Prof. Nah, itu mulai itu agak apa ya istilahnya, pendataannya itu cukup memakan waktu, karena dari awal proses memang tidak ada pendataan arsip yang disiplin sebagai seorang seniman yang begitu. Ya, mungkin. Nah, penting nggak sih, atau mengapa kita harus membahas ini gitu? Kalau saya berpikir, yang saya tuangkan dalam slide ini ya, karena karya seni itu adalah hasil dari ide, imajinasi, dan kerja keras. Dan banyak karya seni yang itu dijiplak tanpa izin, pada perkembangannya pasti begitu. Nah, seniman atau pegiat seni juga sering tidak tahu bahwa mereka punya hak hukum atas karyanya. Sebetulnya kalau
Prof. Budi tadi juga, Diko tahu nggak, betul nggak hak-haknya itu apa aja, terus bagaimana kewajibannya misalkan kita sudah nanti masuk ke ranah hukum atau perlindungan hukum gitu ya. Nah, perlindungan hukum sendiri itu adalah perlindungan untuk pelaku seni, upaya hukum yang diberikan oleh negara atau lembaga atau sistem hukum tertentu guna melindungi hak dan kepentingan pelaku seni atas karya kreatif mereka. Jadi aktivitas dan profesinya pun juga itu bisa terlindungi baik dari segi moral maupun ekonomi yang tadi sudah dibahas juga, agar tidak disalahgunakan, diklaim dan dirugikan oleh pihak lain gitu ya. Mungkin bisa next. Ya, ini saya agak cepat sedikit ya, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu. Untuk manfaat perlindungan hukum itu salah satunya adalah menjaga hak cipta. Karya seni itu tidak bisa digunakan kalau kita sudah mendaftarkan itu sebagai hak cipta, itu bisa terlindungi dan bisa istilahnya kita aman gitu. Terus memberikan pengakuan hukum juga, ada nilai ekonominya tadi Sampun, terus melindungi dari penyalahgunaan, memberikan rasa aman dalam berkarya, ini lebih ke motivasi seni. Kalau nilai ekonomi itu sebetulnya gini teman-teman, karya itu bisa loh diwariskan gitu. Jadi misalkan kita membuat suatu karya lagu gitu, nah itu nanti pada tujuan bisa diwariskan gitu. Nah ini merupakan aset sebetulnya. Nah terus juga salah satu manfaatnya adalah meningkatkan profesionalisme gitu, dan menyediakan jalur hukum saat terjadi pelanggaran. Nah itu manfaat dari perlindungan hukum itu sendiri. Jadi ketika kita kan sebagai seniman kadang nggak ngerti ya, maksudnya ini nanti akan booming kah, terus seperti apa gitu. Kalau kita sudah berjaga-jaga, paling tidak dari upaya yang paling sederhana aja, itu udah bisa istilahnya untuk melindungi karya kita sebagai seorang musisi gitu. Ya pasti kalau dari resiko tanpa perlindungan hukum, resikonya akan ada banyak. Salah satunya adalah resiko finansial maupun secara emosional, itu sudah pasti ya gitu. Oke, saya langsung aja ke pengalaman untuk proses memulai. Nah kita ngobrol tentang proses memulai, karena gini, dari karya-karya seniman yang saya ambil kasus dari grup saya di Yang Sadewa itu kalau mau didaftarkan secara haki pada awalnya, saya pasti akan berpikir, wah ribet ya, terus duitnya piro, dikira kayak apa, pasti karena ada proses administratif. Terus apa ya yang harus saya langkah-langkah apa atau tips apa yang awal yang harus saya mulai untuk paling tidak ini sebagai pembuktian untuk kita berupaya melindungi karya. Jadi pada saat proses ketika teman-teman membuat gitu, yang pertama-tama itu adalah ketika sudah jadi gitu ya, itu pasti ditandai karya dengan identitas. Jadi pada saat save misalkan atau pada saat proses pembuatan itu kita bisa secara detail itu misalkan menambahkan nama, terus tanda tangan. Kalau ada voice tag di karya itu kita misalkan disebutkan kayak lagu ini dibuat misalkan gitu. Jadi ada data-data atau arsip-arsip yang kita lakukan ketika dalam pembuatan karya itu. Karena kadang males yo, misalkan bikin gitu ya, bikin terus wah udah lupa nanti aja, ya udahlah, ini kadang save ya, udah di save aja gitu. Nah terus jangan lupa juga ketika karya sudah jadi, terus info lengkap di lagu, bahkan notasi kita tulis, terus nanti judul lagu apa, penciptanya siapa, terus ini apakah kita di aransemen dengan teman kita atau kolaborasi dengan siapa, itu perlu dituliskan sebetulnya sebagai disiplin pendataan ya, karena itu pasti fungsinya akan ke kearifan. Kayaknya kok ribet ya Mbak, ya memang tadinya saya berpikir begitu, tetapi dengan cara kita mulai dari diri sendiri untuk mencoba istilahnya secara detail mendata hasil karya, karena karya itu kan udah kayak anak ya, itu pasti ya. Jadi kita pasti di situ akan membuat karya itu ya nggak cuman ya udahlah gitu ya, pasti ada banyak hal yang terjadi di dalamnya gitu. Nah setelah itu kita sudah ada pencatatan dengan identitas gitu ya, terus bisa di backup karya. Ini langkah saya pada saat itu, kenapa sih saya harus detail ini ya, karena saya pikir
kita nggak tahu ke depannya karya kita ini akan seperti apa. Minimal ketika terjadi sesuatu atau sebagai memori kita sudah ada data lengkap semua dari situ, gitu ya, di backup karya. Terus itu nanti kalau dari sekarang ada banyak yang kita bisa simpen di Google Drive, bisa simpen di mana aja gitu. Terus buat folder yang memang itu menandakan bahwa lagu itu atau karya itu adalah lagu original dari kita. Nah, ini yang tadi Prof juga sebutkan di dokumentasi proses penciptaan. Ini saya juga kadang-kadang suka luput. Kalau udah mikir keasikan karya, saya lupa gitu. Kadang ada perasaan juga yang kayak narsis rayo aku ya. Sebenarnya jadi kayaknya berlebihan kayak kasih. Itu lebih ke untuk diri kita sebagai backup pendataan itu tadi. Nah, bisa diambil foto, video pada saat membuat karya, terus lebih ke proses pada saat pembuatan itu lebih ke ini betul loh, nanti fungsinya itu sebenarnya ada salah satunya adalah ini betul loh karya kita, karena pembuktiannya sudah lengkap. Karena memang ya mungkin ada background saya di hukum, jadi agak cukup istilahnya detail untuk bagaimana mengupayakan pendataan itu sendiri gitu. Nah, kalau zaman sekarang ada banyak, kita bisa publish juga ini ke platform-platform yang sudah tersedia ya, ada Spotify, YouTube, itu masih bisa kita upayakan, salah satu upaya untuk pendokumentasian arsip. Nah, selain itu langkah berikutnya itu saya kirim ke email pribadi. Lagu sudah ada, data sudah ada semua. Saya kirim ke email pribadi saya sendiri, yang di situ saya tulis juga secara detail. Nah, karena kalau kirim ke email pribadi itu nanti akan ada timestamp. Jadi email itu udah ada bahwa bukti waktu bahwa karya tersebut adalah karya kita, dibuatnya pada tanggal berapa, terus di jam berapa, terus kita mengirim file itu semuanya udah terdata. Makanya dikirimkan ke email pribadi, dan kalau bisa diusahakan memang jangan dibuka, jadi biarkan. Jadi original pertama kali kita kirim itu dibiarkan saja di situ, karena kalau dibuka itu bisa terjadi hal-hal yang mungkin bisa jadi nggak diinginkan gitu, misalkan file terhapus dan lain sebagainya gitu. Nah, ini contoh template ketika saya menarasikan atau mendeskripsikan karya saya, emang agak ini ya, mungkin bisa next Mas. Nah, jadi ketika saya mau ngirim ke email gitu ya, saya tuh memang buat secara mungkin baku lagi-lagi karena ada di situ. Jadi dengan ini saya, misalkan nama lengkapnya siapa, menyatakan bahwa lagu yang berjudul misalkan Kisah Kasih, misalkan begitu ya, merupakan ciptaan saya sendiri. Nah, ini lebih ke contoh template yang saya kirimkan ke email untuk sebagai pendataan. Nah, berikut ini rincian karyanya, misalkan judul karyanya siapa, pencipta lagu siapa, pemusiknya siapa, tanggal pembuatannya itu kapan, bahkan tanggal selesainya kapan, durasinya, terus genre, kalau ada lirik itu ditulis sekaligus liriknya, terus lagu ini tuh bercerita tentang apa sih, misalkan itu perlu ya, itu nggak apa-apa. Lagi-lagi kita detailkan sebagai lampiran untuk mengirim ke email gitu. Nah, terus di sini saya tulis juga template-nya, saya lampirkan file rekaman lagu, terus ada lirik dan screenshot atau dokumentasi pada saat pembuatan. Saya pikir ini kemungkinan nggak ada ruginya sih, ya, karena dari mulai mendisiplinkan diri, paling tidak kita sudah upaya paling pertama sebelum ke hati kita udah bisa tuh ada beberapa langkah atau step-step yang kita bisa secara pembuktian itu bahwa itu adalah karya kita. Karena proses hakim pun juga pasti akan perlu dibuktikan emang benar ini karya kamu gitu ya Prof ya. Nah, data-data ini sebetulnya juga penting. Emang benar nggak sama nadanya? Emang benar? Nah, itu memang ada proses dalam haki nanti sendiri itu ada proses tahapan itu. Begitu, terus saya lagu ini dibuat menggunakan DAW misalkan, dari saking selengkapnya itu ya Mas. Karena semakin kalau arsip semakin detail, semakin pasti semakin oke gitu, semakin detail kita sampai sedetail apapun nggak apa-apa. Dan ini direkam secara independen oleh saya juga tuliskan terus hormat saya, nama lengkap dan nomor HP. Nah, ini
lalu saya kirimkan ke email, dan email nggak saya buka, jadi biar ada timestampnya di situ, gitu ya. Oke. Nah ini juga upaya tadi, salah satunya adalah upload karya ke platform digital. Lalu, nah ini langkah berikutnya. Itu tadi adalah upaya-upaya paling sederhana yang bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan biaya, gitu ya, kecuali kuota ya. Kalau kita nge-save ya. Nah itu paling tidak dengan mendisiplinkan diri kita untuk mengarsipkan kedepannya, langkahnya itu akan enak gitu. Ketika kita dibutuhkan apa dan lain sebagainya, itu kita sudah ada. Nah, daftarkan hak cipta secara resmi. Jadi itu lewat, ini opsional tapi penting, karena ada beberapa tahapan juga di dalam pendaftaran atau pendaftaran hak itu sendiri. Makanya data-data tadi itu sangat dibutuhkan untuk ketika kita akan menuju ke step berikutnya, gitu. Nah, mungkin bisa didaftarkan bisa dibuka di DJKI. Kalau ingin perlindungan hukum yang penuh itu bisa dikunjungi di dgip.go.id. Nanti buat akun, terus pilih hak ciptanya, pilih di poin hak cipta, karena ada beberapa macam itu. Nah, terus diisi data dan diunggah karya. Jadi ada nanti step-stepnya. Kalau teman-teman bingung perlu nggak ya, terus dan lain sebagainya, itu mungkin bisa konsultasi juga ke lembaga hukum terkait, begitu. Nah, step pendaftaran hak cipta ini memang apa ya? Kalau saya sendiri dari 100 karya Gangsa Dewa belum ada yang didaftarkan secara haki. Cuman proses-proses untuk menuju ke sana saya masih dalam pendataan. Apalagi ini Gangsa Dewa sudah pernah membuat karya yang kadang lupa itu kapan, ya kan? Terus rekamannya kapan? Nah ini akan lebih memakan waktu dan sulit untuk mengarsipkan kembali. Nah, mumpung teman-teman ketika memang ada karya yang baru itu sudah mulai istilahnya didisiplinkan untuk mendata karya itu sendiri. Oke, nah itu tadi sekilas tentang upaya saya dari hal yang paling sederhana untuk bagaimana mengarsip atau mendatakan aset-aset karya kita. Nah, lalu nih mungkin agak ini ya, ini juga penting sebetulnya, aspek hukum perlindungan hukum lain di luar karya lagu. Ini kaitannya dengan grup sih. Jadi saya pada saat itu berpikir, oke, karya lagu sudah saya data, proses ini dalam proses itu apalagi ya yang perlu dilindungi secara hukum, nama atau penamaan dari grup itu sendiri. Jadi istilahnya kalau di hukum itu merek dagang gitu. Nah, jadi kalau kita punya grup misalkan Gangsa Dewa misalkan, atau Mas Seto Records misalkan gitu ya. Karena tujuannya adalah salah satunya itu juga hak ekonomi akan menuju ke bisnis, pasti ya Mas ya. Nah itu banyak hal, merek atau istilahnya nama itu kan juga karya, jadi bukan hanya lagu saja, tapi itu kita membuat namanya yang mikir ya kan Mas, nggak mungkin gimana, pasti logo itu juga perlu pertimbangan, filosofinya apa ya, terus itu bagaimana, itu butuh proses juga. Nah itu juga termasuk karya. Nah salah satu step untuk melengkapi perlindungan hukum sepengalaman saya di Gangsa Dewa ini adalah juga mendaftarkan merek gitu ya, atau brand itu sendiri. Nah, perlindungan nama atau grup itu adalah identitas yang perlu dilindungi seperti halnya karya. Daftarkan merek dagang agar tidak disalahgunakan pihak lain. Disinilah peran merek dagang dan nomor izin berusaha itu menjadi sangat penting. Karena kalau misalkan banyak kejadian yang khususnya kalau kita para seniman itu ada bisnis kursusan, misalkan itu kursusan musik atau bisnis recording, kadang ada beberapa penamaan yang sama. Nah untuk melindungi itu kita bisa mendaftarkan ke merek dagang. Nah NIB itu adalah nomor izin berusaha. Di sana kan ada yang bilang ini kayaknya untuk UMKM ya Mbak, ada pertanyaan ke saya, lah kita juga UMKM kan begitu. Nah ada
apa istilahnya KBLI-nya atau spesifikasi di mana seni sebagai misalkan kita adalah seorang pencipta lagu, misalkan kita sebagai sanggar itu di NIB itu udah ada klasifikasinya, jadi teman-teman bisa milih dan bisa membuat NIB untuk sebagai syarat nanti pendaftaran merek dagang. Nah, terus nanti ada pertanyaan lagi, wah merek dagang bayar nih, oh bohong bayar misalkan gitu ya. Nah, tenang teman-teman, sebetulnya saya sudah dari beberapa merek yang saya juga dari usaha lainnya gitu, itu saya daftarkan dengan fasilitasi dari pemerintah. Nah, pada saat itu saya dapat fasilitasi dari Dinas Industrian yang bekerja sama dengan pusat KKI pada saat itu. Saya mendaftarkan, kalau pendaftaran itu sekitar berapa nih kalau tidak 1.800.000 ya. Nah, 1.800.000, tetapi dengan adanya fasilitasi dari pemerintah UMKM itu ada subsidi 500, jadi nanti membayar 500.000 pada saat itu saya. Dan yang ini saya membayar 0 rupiah. Jadi ada tahapan ini ya, kurasi dan apa yang difasilitasi sama pemerintah. Saya, Mbak kok bisa? Gitu. Iya, karena saya memang salah satunya karena saya sadar dan saya merasa saya belum cukup banyak apa ya istilahnya uang untuk mendaftar secara bukan fasilitasi. Saya rajin ngulik, jadi saya ikuti beberapa akun pemerintah, begitu. Terus kalau ada info gitu ya, saya rajin ngulik itu ada. Kadang saya share ke teman-teman, ada pendaftaran merek nih, gitu. Ini fungsinya apa? Gitu. Nah itu memang saya agak ada effort di situ. Akhirnya saya mendapatkan fasilitasi. Terus alhamdulillah ini tapi dari grup-grup yang saya daftarkan itu satu yang alhamdulillah lolos, dan itu atas bantuan dari pusat KKI ini juga, itu di yang cerita kami art production katanya. Ya, jadi itu semacam kayak komunitas ya. Dan kalau dibilang fungsinya apa sih ribet-ribetin, pasti akan ada banyak manfaatnya untuk kedepannya. Paling tidak kalau kita berbicara masalah perlindungan hukum itu kita sudah dilindungi secara hukum, begitu. Nah, untuk berikutnya adalah akses lebih luas ke peluang-peluang yang lain, dan dengan adanya legalitas, seniman ini banyak hal bisa mendapatkan atau trust sebetulnya dari sponsor ketika kita akan ikut kerjasama, terus istilahnya, dan juga bisa mengakses fasilitasi program-program dari pemerintah. Ya, jadi dari grup itu saya juga mengupayakan, saya mendaftarkan nomor induk kebudayaan juga. Jadi apa yang difasilitasi oleh pemerintah yang itu bisa mendukung secara pendataan dan perlindungan hukum itu saya daftarkan. Memang saya daftarkan, gitu. Ya, mungkin saya ini agak baku gitu. Oke, ya jadi mungkin kesimpulannya dari semua yang kita sharingkan bersama pada sesi ini gitu, karena Mas Seto kayaknya juga udah pengen selak. Nah, perlindungan hukum bagi pelaku seni bukan hanya sekedar pilihan atau formalitas, melainkan sebuah kebutuhan. Gitu. Ini adalah cara kita untuk menjaga nilai hak dan identitas sebagai pelaku seni. Dengan melindungi karya dan identitas secara legal, kita memberikan ruang aman bagi kreativitas untuk tumbuhkan terbatas. Begitu. Terima kasih teman-teman, untuk nanti kita bisa lanjut di sesi Tanya jawab ya. betul. Waktu dan tempat mau ngomong. Terima kasih Mbak Putri. Tadi sudah disampaikan tentang perlindungan karya. Perlindungan karya musik ya. Dan tadi dari Prof Budi sampai dengan ke Mbak Putri ini saya menggarisbawahi tentang dokumentasi, pendisiplinan tentang dokumentasi. Dan saya pun menyadari bahwa saya juga pernah berkegiatan atau
berproses begitu di dunia seni meskipun bukan di ranah musik begitu Prof dan Mbak Putri. Tapi memang saya rasakan ketika saya skripsi itu memang yang namanya pendataan, dokumentasi itu sangat penting sekali teman-teman. Even cuman menulis tentang apa yang masih istilahnya masih jadi embrio begitu ya Prof ya Mbak ya. Masih jadi embrio, kita tulis aja, itu belum jadi sesuatu, itu kita tulis dan kemudian kita lampirkan dan itu harus gitu. Nah mungkin nanti kita akan bersama-sama mengolah informasi tersebut karena memang proses pendokumentasian yang saya tulis di sini pada akhirnya sudah harus didisiplinkan. Kita harus punya kesadaran diri untuk mendisiplinkan pendokumentasian atau pendataan karya kita masing-masing karena teknologi kita ini sudah sangat canggih dan media sosial kita itu sudah sangat mendukung begitu teman-teman ya. Nah kalau yang satu ini nih, aduh, Mas Seto siang hari ini akan ngomongin ya kebiasaan ya maksudnya malam saya di siang ya, nggak apa-apa deh. Ketemu lagi sama Mas Seto di sini dalam kesempatan yang berbeda dan kali ini Mas Seto akan berbicara tentang perlindungan karya musik. Nah, silahkan nih Mas Seto. Kok serius banget ya Mas ini Mas Seto? Perlindungan hak cipta. Temanya lah, perlindungan hak cipta. Silahkan Mas Seto. Apa ya? Kebetulan kan untuk masalah pembahasan undang dari Bapak Oki ya tadi ya. Terus disiplin untuk mendokumentasikan karya dan sudah dibahas Mbak. Jadi sebenarnya kalau saya sih cuma mau menyampaikan bahwa sebenarnya poin yang akan dilindungi dari kebetulan saya musisi jadi akan membahas tentang musik ya. Yang akan dilindungi dari karya cipta musik itu sebenarnya kan ada dua poin. Satu karyanya itu berupa notasi dan titik. Yang satu adalah sound recording, audio rekamannya gitu, yang akan dilindungi. Nah, kebetulan saya sendiri pun sebagai pencipta lagu yang selama ini berkarya sebagai pencipta lagu di Indonesia. Benar kata Pak Budi tadi, memang nggak usah buru-buru mendaftarkan karya itu ke HK. Ya. Bahkan sampai saat ini saya juga belum mendaftar. Iya, karena apa? Itu terdengar kurang relevan untuk fenomenologi yang terjadi di saat ini ya, di mana era digital ini kita dengar lagu minggu lalu yang tren di minggu ini udah beda lagi gitu, cepat banget berubah. Nah yang ingin saya sampaikan adalah karya cipta musik yang melindungi dua aspek itu secara internasional sudah ada trackingnya tanpa harus kita ada hak. Kalau sound recording itu berupa IAS-AS. Apa sih IAS-AS? IAS-AS adalah International Standard Recording Sound. Wopas gitu ya. Maksudnya itu ibaratnya kita ngirim lagu nih agar bisa di DSP kan atau digital streaming platform. Itu udah ada serial numbernya. Nah serial number itu yang harusnya teman-teman punya. Kalau teman-teman itu mendeliver karya audio teman-teman itu secara independen, bukan under label ya. Beda cerita kalau kita kerja under label nih. Berarti kepemilikan owner dari master rekaman tersebut adalah label karena kita dibayar untuk bikin audionya atau mengiris atau membuat lagunya. Jadi owner dari audio master rekaman ini label. Tapi kalau independen kita lakukan sendiri semua. Kita rekaman sendiri, bikin karyanya sendiri, kita deliver sendiri, kita promosi sendiri. Nah, dalam mendeliver ini ke digital streaming platform itu sebenarnya sudah ada IAS-AS code yang teman-teman harusnya pahami. Nah, mungkin teman-teman, aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman udah ada yang udah rilis karya di digital streaming platform udah ada. Mas Zen mungkin 3 lagu tadi udah masuk kemana Mas? Oh, oke. Itu luar biasa dong, pakai kuota ya? Oke. Tetap dimasuknya, iya kan Mas Seto ya? Iya Mas. Oke, kalau berkaitan dengan master audio, IAS-AS itu akan keluar ketika kita mendeliverkannya ke layanan agregator. Nah, masing-masing teman-teman pasti punya agregatornya sendiri pilihannya gitu untuk mendeliver itu. Atau mungkin teman-teman belum tahu nih caranya gimana sih lagu kita biar ada di Spotify, biar ada di Joox, atau di iTunes, itu ada disebut agregator. Ini berkaitan dengan yang Pak Budi bicara, eksploitasi aja karyanya itu banyak pintunya ini dalam bentuk digital. Nah, yang harus teman-teman sadari bahwa akses seperti ini sudah sangat terbuka di zaman sekarang gitu. Itu
Kita nggak perlu label untuk mendeliverkan lagu kita biar ada di Spotify. Cuma yang harus dicatat, kita tuh memiliki IAS-ARSI code-nya ini yang teman-teman mungkin jarang tahu. Untuk melindungi sound recording kita itu milik kita gitu, IAS-ARSI code-nya gitu. Ini hanya melindungi sound rekamannya, bukan melindungi karyanya ya. Sound rekamannya ini misal nih, kalau kita udah punya IAS-ARSI code, katakanlah di YouTube nih ada kebetulan lagu saya booming berapa puluh juta views, terus audionya dipakai konten kreator banyak tuh. Semua audio yang digunakan pakai master yang asli atau deliver dengan IAS-ARSI itu, otomatis penghasilannya akan masuk ke track yang bersangkutan. Dengan cara itulah tracking itu dilakukan, master audio ya. Ini bukan notasi dan lirik, beda lagi kalau notasi dan lirik. Jadi teman-teman harus memahami bahwa sebagai pencipta karya atau yang mau bergerak secara independen, memahami makna atau arti dari IAS-ARSI code ini. Jadi kalau teman-teman mendeliver nih lewat jasa platform digital agregator A, B, C, jangan lupa minta IAS-ARSI. Berikut UPC-nya, karena UPC itu kan produk code-nya aja ya. Itu akan melampirkan artwork yang teman-teman kira bahwa itu ya, artwork ini punya teman-teman gitu loh. Terus metadata secara digital, penciptanya siapa dan segala macam, itu ada produsernya siapa, yang ngerjain musik siapa, itu ada di UPC-nya. Beda lagi dengan tentang notasi dan lirik nih. Notasi dan lirik ini sebenarnya akan kita tracking menggunakan penerbit musik. Nah, penerbit musik di Indonesia ini musik publisher lah ya, maksudnya musik publishing ya. Nah ini komposisi musik bertanggung jawab memastikan pencipta lagu bla 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 bla. Pada intinya penerbit musik di Indonesia ini ada banyak pilihannya. Teman-teman tinggal pilih itu mau masuk yang mana. Dan itu nggak sampai kelakuan apa tuh daftar ke HKI yang harus berjujut gitu. Karena setahu saya kita daftar ke penerbit musik itu gratis karena sistemnya adalah sharing profit dengan perusahaan penerbit musiknya berapa persen mereka mendapat berapa persen, kita berapa persen untuk melindungi notasi dan lirik. Dengan cara apa sih notasi dan lirik ini dilindungi? Itu dengan cara ISWC. Itu semacam kayak IAS-ARSI tapi beda versi. Kalau IAS-ARSI itu adalah master rekaman, kalau ISWC ini notasi dan lirik. Jadi singkatnya gini, ada lagunya booming, di cover banyak orang kan, otomatis tracking dari notasi dan lirik yang orang bawakan di platform manapun itu akan ke tracking ke ISBT tersebut gitu. Itu cara tracking digitalnya secara internasional seperti itu. Jadi memang kalau bicara HKI memang kurang relevan di dunia fenomenologi yang terjadi sekarang ya. Maksudnya tuh karena sudah ada publisher dan agregator. Karena dua aspek ini yang akan sebenarnya lebih banyak relevannya akan melindungi karya kita, entah itu nanti kita menggunakan mechanical rap, synchronization rap, lalu kita dipakai web series atau lalu kita dipakai film, itu urusannya adalah publishing. Performing rap itu agak rancu lah, kayak akan bahas performing rap. Jadi mechanical rap terus dan itu tuh kontrak dan segala macam itu adalah tugasnya publisher. Seperti yang Pak Budi bilang, kuasanya sudah diberikan ke publisher. Makanya kebetulan saya under Sony Musik Indonesia, semua lagu yang berkaitan dengan penggunaan lagu saya berkaitannya dengan kontrak yang akan dibuat sama publishing Sony. Jadi misalnya nih kayak Siva, labelnya beda dengan Sony menggunakan lagu saya. Sementara saya bukan dari Universal gitu ya. Jadi otomatis dari pihak Universal akan mengurus izinnya ke publishing Sony untuk menggunakan lagu saya. Itu sih pada intinya, nggak terlalu banyak sih. Mungkin apa ya? Aku lebih pengen sharing aja dalam artian tuh teman-teman ada yang masih bingung bagaimana cara mendeliver atau langkahnya tuh seperti apa. Kita mau daftar publishing, kesadaran kita untuk mendaftarkan karya-karya kita ke publishing itu udah sampai mana? Karena sebenarnya tracking secara internasional itu sudah dilakukan. Jadi orang-orang cover ya bodoh amat, otomatis kalau di YouTube kita bawain karyanya orang yang sudah ada ISBN-nya, dolarnya pasti merah karena sudah ada trackingnya.
Atau kalau kita motong nih, wah karyanya lebih dari giga, masih jualan pakai kantong plastik, minta naik itu gimana? Nggak bisa Bapak. Ya. Nah disitulah masih ada hal yang harus dikembangkan. Ya, merek itu baru satu bagian kecil dari haki Bapak Ibu. Haki itu kalau dalam satu produk UMKM bisa ada desainnya, bisa ada patennya, bisa ada mereknya, bisa ada rahasia dagang. Semakin banyak haki yang ditanamkan di produk kita, produk itu akan semakin meningkat sebenarnya. Tapi kalau baru punya merek saja, tahu-tahu harga bakpia pengen melambung tinggi, ya nggak bisa. Apalagi bakpianya sama dengan bakpia yang sudah ada. Ya kan? Karena di situ muncul ide-ide kreatif inovatif. Misalnya produk bakpia, kan ada bakpia yang bukan bakpia kukus. Ya kan? Itu kan keluar dari pakemnya Bapak. Itu yang saya katakan perlu kreatif itu out of the box. Saya sering kritik itu yang jual bakpia itu. Apa iya bakpia itu harus bentuknya begitu terus? Apa nggak dipikirkan ada bentuk yang berbeda yang konsumen itu merasa, wah ini kok beda ya? Kalau sudah penampilannya berbeda pasti ada rasa penasaran dan ingin mencoba. Nah jadi sebenarnya kembali Mas Bram, kalau sudah pendapat betul, harusnya para pelaku itu tahu bagaimana menggunakan haki itu sehingga berdampak secara ekonomi. Nah dulu saya pernah katakan satu, kalau ada produk sudah diberi merek terdaftar, mereknya tempelkan di produk itu sesuai dengan yang diminta. Jangan sampai warna merek biru jadi pink, jadi kuning, jadi macam-macam. Ini tidak konsisten. Karena itu membangun image yang konsisten. Ya. Jadi kalau warna mereknya biru, biru terus. Jangan diubah jadi pink. Kalau di kita UMKM itu kan sedang mengubah-ubah itu. Akhirnya apa? Dibilang melanggar merek punya dia, malah dia yang kena masalah. Karena menggunakan merek tidak sesuai dengan yang dimintakan kepada negara. Gitu ya. Satu itu mereknya dipakai. Yang kedua, produksinya ditingkatkan, ekspansi pasarnya diperluas. Sampai terakhir saya katakan, kalau Bapak Ibu menghadapi kasus merek, jangan juga selalu dianggap itu musibah. Bisa jadi itu berkah. Kenapa? Akhirnya jadi dikenal. Contoh yang saya tahu, Tempo Gelato itu. Bapak Ibu, Tempo Gelato itu awalnya pedagang datang ke saya, cerita, waduh Pak masalahnya begini. Saya bilang gak apa-apa, masalahnya kayak gitu, asalkan pada akhirnya kamu nanti menang. Kenapa? Kalau menang, itu merek Tempo Gelato akan banyak dikenal oleh banyak konsumen. Ternyata dia berhasil. Berarti biaya pemasarannya dipindahkan kepada biaya perkara hukum. Dianggap itu bagian dari pemasaran, promosi. Gitu ya. Kita berhenti dulu ya, Bapak Ibu.
Baik, mohon izin Mbak Putri, saya teruskan lagi ya. Tentang permohonan merek ada pemeriksaan internal lagi Mas ya. Itu sebuah hal yang wajar. Jadi Bapak Ibu kalau mau daftar merek itu, ini agak beda dengan mencatatkan ciptaan. Ini biar Bapak Ibu tidak selalu menyamakan. Pencatatan ciptaan itu tidak ada pemeriksaan atas ciptaan itu benar atau tidak milik orang itu. Enggak pernah dilakukan. Jadi isi data-data di sistem, klik 1 jam sudah bisa keluar surat pencatatan ciptaan. Karena ada pemeriksaan substantif. Pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap isi ciptaan, mau benar atau enggak benar ya sudah. Makanya saya pun bisa saja mencatatkan ciptaan Mas Seto. Nanti Mas Seto yang teriak-teriak, kok bisa dicatatkan Pak Budi kan itu. Nanti kalau di pengadilan ada bukti begitu. Tapi kalau mau tidak ke pengadilan, biasanya minta penghapusan ke DJKI. Nah, data-data Mbak Putri itu yang dipakai. Ini loh, yang Mas itu tadi, internasional standar dan lain sebagainya, tunjukin ini. Nah, baru itu bisa dihapus oleh DJKI. Jadi DJKI menghapus itu bukan hanya karena komplain secara lisan, tapi harus diikuti dengan dukungan alat bukti, termasuk di pengadilan. Itu tentang pencatatan ciptaan. Tapi kalau pendaftaran merek ini memang ada pemeriksaan. Kenapa ada pemeriksaan? Karena untuk mendapatkan hak atas merek yang sifatnya monopoli itu dibuktikan dengan pertama kali mendaftar. Nah, kalau pertama kali mendaftar tidak diperiksa dengan baik, nanti jangan-jangan hak orang lain diklaim oleh pihak lainnya. Makanya dilakukan cross check, ditanyakan lagi. Makanya tadi ada pemeriksaan itu hal yang wajar. Tapi tadi tentang komplain PDKI-nya itu tidak lengkap, nah saya setuju itu. Memang itu harus diteriakin terus oleh Bapak Ibu. Saya juga ikut berteriak ini dalam kasus paten. Saya kasih tahu ya, jenis haki yang lain paten. Coba Bapak Ibu cek. Itu informasi-informasi teknologi yang diberi paten oleh DJKI, tidak ada datanya di situ. Di Asia Tenggara yang paling kacau sistem informasi yang negara kita ini. Dan gara-gara tidak tertib sistem informasi, tujuan sistem informasi supaya tidak terjadi selipan-seliput terjadi juga karena di belakang sistem informasi itu ya manusia juga. Di merek tadi dicek di PDKI tidak ada. Lalu tiba-tiba muncul ada loh ini. Tapi itu juga ada kemungkinan begini. Nah, ini soal disiplin. Harusnya DJKI itu membangun sistem yang real time. Setiap orang yang mendaftar itu sudah upload data itu. Jangan ditunggu dulu seminggu baru diupload manual ya. Kalau kayak gitu akan terjadi terus kasusnya Mas Nawat tadi. Harusnya real time kan. Kalau Pak Budi daftar langsung ini sedang proses permohonan karena status permohonan merek itu ada yang sedang permohonan, ada yang sedang pemeriksaan, ada yang penolakan, ada yang didaftar. Itu statusnya ada Bapak. Dia sudah beberapa tahun sebelumnya. Kalau kita salah mengajukan itu, kan seharusnya kita salah dia muncul dunia. Tapi tidak ada. Iya, artinya tampilan database tidak ada, di sistem tidak ada. Tapi satu hal, copyright dengan merek dua hal berbeda. Database-nya berbeda. Ya, tapi Bapak Ibu bisa jadi ada sesuatu yang dicatatkan ciptaan tapi tidak mengurus mereknya. Tapi ada juga yang diperlakukan karya itu sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta, tapi di waktu bersamaan diperlakukan juga sebagai merek terdaftar. Ada juga yang seperti itu. Harusnya itu cross data antara direktur hak cipta dengan merek. Gak usah itu, Bapak Ibu izin POM
Badan POM itu kan syaratnya kan mereknya harus terdaftar. Izin POM-nya keluar, mereknya sudah atas nama orang lain kan ngaco ini. Jadi tidak terjadi cross data itu tidak ada. Ini masalah tata kelola di kita memang masih begitu Bapak. Ini yang memprihatinkan. Makanya bagaimana negara bisa mensupport pengembangan industri berbasis IT kalau tata kelola di level negaranya seperti itu. Ini juga kan masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ya. Nah kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, permohonan merek itu jangan bayangkan juga cuma Mas Nawan sendiri atau orang Jogja. Ini sabunnya ke Indonesia semua. Kenapa? Karena Indonesia ini pasar yang sangat potensial. Jadi semua produk ingin masuk ke Indonesia. Pemeriksaannya berapa? 70 orang lebih. Itu ditarget satu hari, satu pemeriksa 20 aplikasi merek harus selesai. Pelanggar lebih. Ini juga problem juga. Supaya gini, bisa jadi BJKI sah, tapi bisa jadi BJKI kapasitasnya juga tidak memadai. Bisa terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu. Ya, belum lagi ya seliman-seliman tadi masih ada loh. Alhamdulillah lah punya saudara di KPK lah dan lain sebagainya ditangkap itu. Ya, itu saya sering dengar itu seperti itu. Nah, ini ke Mas Nawan, mudah-mudahan ini memberikan jawaban. Kemudian satu lagi Mas Nawan, kalaupun DJKI itu sampai digugat di pengadilan, DJKI itu easy going aja. Kenapa? Saya cuma sebut orang kok nggak ganti rugi. Ya kalau sudah disebut coret, ya coret. Akibat hukumnya itu nggak ada. Dulu pernah, kalau DJKI melakukan proses permohonan merek melewati batas waktu yang ditetapkan undang-undang merek, bisa nggak merek itu dinyatakan langsung terdaftar? Mereka bilang nggak bisa, tetap harus diperiksa walaupun lewat waktunya. Nah, pertanyaannya, kalau DJKI melakukan kesalahan, bisa nggak DJKI dihukum? Nggak mau mereka, karena mereka bilang saya ini pelayan publik, nggak bisa disalah-salahkan. Jadi ini serba problematis. Digugat di pengadilan sebagai tergugat kedua oleh pihak yang dirugikan. Tadi tugas DJKI itu cuma nyoret di berita resmi merek bahwa merek ini sudah dibatalkan oleh pengadilan. Cuma itu saja. Yang minta ganti rugi itu biasanya pengungkapan yang tergugat pertamanya, seperti kasus ayam geprek Yesus. Kan mulai opsinya yang kena ganti rugi 100 miliar. Ya, tapi DJKI itu kan cuma disuruh nyoret. Ya udah. Padahal bisa jadi kesalahannya bukan hanya Ruben Onsu. Bisa jadi DJKI juga kesalahan di situ tidak sama. Iya kan? Nah ini problem. Nah kemudian yang berikutnya, Mas Owe ini pertama, kalau tim tadi Mbak Putri, Mas Seto sudah banyak sekali, sangat detail sekali, tinggal ditiru aja ini. Ya, memang kata Mbak Putri tadi agak menyita waktu dan tenaga mungkin sedikit belajar. Itulah kenapa di isi itu ada prodi tata kelola seni. Sebenarnya itu manajer seni itu harus ngerti IP, sehingga si kreator, si inovator itu tidak dipusingkan dengan soal-soal begini. Itu tugasnya manajemen seni itu yang mengerjakan itu. Cuma yang saya tahu di isi dulu saya ngajar di sana, habis itu saya nggak ngajar lagi. Apakah itu diajarkan atau tidak? Karena di dalam ilmu hakim itu ada yang namanya IP management. Jadi ada manajemen kekayaan intelektual. Nah, Agnes mau bisa begitu karena manajernya jangan-jangan nggak ngerti tentang manajemen IP. Ya kan, kalau tahu mestinya dipastikan dulu ini sudah ada lisensinya belum. Lalu yang bertanggung jawab atas lisensi ini siapa? Yang dibayar siapa? Agnes mau nggak bisa mengatakan, loh saya kan sudah pasrahkan semua ke EO, ya nggak bisa kan ini menggunakan lagu itu. Iya kan? Jadi jangan berdalih itu sudah biasanya sudah dipasrahkan kepada EO, terus dia seolah-olah lepas tanggung jawab. Nggak bisa. Ya. Jadi tadi tidak perlu saya jelaskan lagi, saya semuanya setuju ini. Dan itulah yang harusnya dilakukan oleh para kreator, para musisi. Ya. Dan sebenarnya kalau mau canggih lagi, ada teknologi blockchain
itu tidak hanya ada timestamp-nya kan, immutable, tidak bisa diubah-ubah itu. Mungkin Bapak Ibu yang tahu teknologi blockchain itu sangat membantu. Dulu ada non-fungible token yang fotonya Al-Ghazali itu, yang harganya tinggi itu. Jadi orang-orang kreatif itu sebenarnya banyak alternatif untuk melindungi karya mereka supaya itu tidak disalahgunakan, supaya itu tidak dimanfaatkan secara melawan hak. Jadi, Bapak Ibu temui itu dulu lah. Ya, tadi saya katakan, kalau Bapak Ibu mau catatkan ciptaan itu, kalau itu mau dijadikan jaminan, memang perlu surat pencatatan ciptaan. Sekarang kan ada jaminan haki, itu salah satu syaratnya harus tercatat atau terdapat di DJKI. Kalau itu mau dilakukan, karena syaratnya itu. Ya. Kedua, kalau memang itu sudah jadi kasus hukum, tapi saya katakan tidak harus jauh-jauh hari, nanti sudah mepet aja baru dicatatkan supaya ini efektif dan efisien. Nah kemudian yang performing lain, ya tadi saya kira ini salah satu hak ekonomi yang dimiliki oleh si pemegang hak cipta, dan ini sekarang ada banyak cara, ada banyak mekanisme yang bisa dilakukan. Tujuannya adalah bagaimana nilai ekonomi yang ada di dalam ciptaan itu bisa diambil seoptimal mungkin. Tadi saya katakan Bapak Ibu punya satu karya saja yang marketable, Bapak Ibu bisa banyak sumber pendapatan. Dulu ada dosen visi, saya bilang, Bu, mau nggak desain grafisnya itu jangan hanya untuk yang katakan ini untuk diaplikasikan pada media. Saya bilang itu bisa diaplikasikan untuk ini, bisa diaplikasikan untuk produk kaca. Itu bisa diaplikasikan untuk wallpaper. Satu desain bisa difungsikan lebih banyak tujuan. Disitulah nilai kreativitas itu punya nilai ekonomi yang tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu mikirnya bikin satu desain untuk meja cuma itu saja, yang nggak akan banyak sumber pendapatannya. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Budi, luar biasa. Tapi kita masih membuka dua pertanyaan lagi. Ini dua pertanyaan terakhir di batch terakhir juga ya, sesi tanya jawab terakhir. Berkesempatan Mas Yanto dan juga Mbak Putri nanti bisa menanggapi. Ada dua penanya lainnya yang mungkin oke, satu, dua, silahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andreas. Saya ucapkan terima kasih atas paparan untuk hari ini. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, jika kita membuat aransemen dari sebuah lagu, aransemen lebih tepatnya, apakah aransemen kita itu termasuk karya yang bisa kita eksploitasi haknya? Dan kalau memang bisa, lebih baik di aransemen itu kita daftarkan secara musik atau secara bentuk sheet aransemen yang seperti tadi dijelaskan. Terus yang kedua, bagaimana sudut pandang hukum melihat tentang fenomena orang-orang yang mendownload video YouTube dan di-convert ke MP3? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andreas. Nanti bisa ditanggapi Mbak Putri dan Mas Eto. Mungkin nanti Prof juga akan kalau mau menambahin silahkan. Selanjutnya. Iya, selamat sore. Terima kasih. Saya Nadi dari Yogyakarta. Jadi saya lebih ke sudut pandangnya ke user lain. Saya yang akan memanfaatkan penggunaan musik-musik ini. Sering bermasalah dengan pada saat sistem yang sedang atau belum terlalu rapi, atau saya nggak tahu apapun istilahnya, support yang belum bagus. Sehingga saya sering melakukan pada saat saya dengar ada lagu bagus, saya ambil direct ke Mas Eko misalnya, ngobrol aja langsung. Tapi tidak pernah ketemu satu angka, satu skema yang bagus. Contoh saya menggunakan ada produk, saya membuat produk-produk aksesoris dan fashion kerjasama dengan perupa. Ya ngobrol aja berapa meja. Selama angkanya oke, jalan. Diproduksi berapa banyak, kita kontrol bareng, jalan. Nah
sistem-sistem digitize dan lain-lain jadi saya tidak mau bahas karena barangkali sistem di Indonesia masih belum support apapun mulai dari sistemnya bahkan koneksi saja tidak bagus apapun sehingga kita sering mengalami lag dalam pendataan dan lain-lain. Nah sisi lain pada saat sekarang kita didorong untuk tidak hanya memahami tentang kaki, saya juga kreator, saya di desain tekstil, lalu ujungnya ke pemanfaatan ekonomi. Koreksi kalau saya salah. Jadi di situ ada tulisan di judul Haki Perlindungan Pengakuan dan Penghargaan. Ujungnya lalu kita akan bahas monetize atau cuan. Seberapa jauh cuannya? Pihak-pihak anggapnya seperti saya mewakili yang tahu bahwa ada konten-konten buatan teman seniman atau kreator bisa dimanfaatkan, tidak pernah terfasilitasi, tidak pernah terjembatani. Kita nggak punya action. Teman-teman tadi Mbak Putri bilang dengan seluruhnya tata kelola seniman, saya sepakat. Karena masing-masing seniman di Jogja khususnya di barangkali tidak sadar untuk memiliki tim yang namanya manajemen atau manajer. Sehingga kita juga akhirnya beragam cari-cari tahu gitu. Salah-salah akhirnya bikin sendiri ngawur. Nah itu yang sering terjadi. Nah saya juga agak concern dengan ini khususnya Pak Budi. Pada saat ketemu dengan teman-teman dari Kementerian Ekran, bila ketemu langsung dengan Pak Menterinya, itu waktu itu beliau menyampaikan untuk tahun 2025 salah satu fokus kegiatan mereka adalah tentang haki. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif sendiri sudah melakukan surat kesepakatan, sudah mengeluarkan surat kesepakatan bersama atau sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri bahwa sekarang ini juga didorong untuk melahirkan dinas-dinas ekonomi kreatif. Betul atau enggak saya nggak tahu. Bagaimana dengan Jogja saya nggak tahu. Tapi nanti akan ada bahkan dinas ekonomi kreatif. Nah, pertanyaannya balik lagi, apakah kita pada saat memanfaatkan lagi dan ada sinkronisasi dengan Kumham misalnya, Kementerian Ekonomi Kreatif dengan Kumham, saya nggak pernah tahu. Sudah nggak ada. Pertanyaan intinya itu sebetulnya. Kalau itu nggak ada, di sana terus nggak ada sinkronisasi Kumham, perindustrian, Kementerian Ekonomi Kreatif, ya kita rapat kayak gini aja terus. Pasti. Saya pastikan akan mau pergi kayak gini saja terus. Jawabannya seperti yang Mas Eko bilang, sistem digital internasional standar unitnya itu yang akan memecahkan masalah akhirnya. Dan kita sebetulnya kehilangan citizenship. Nggak ada negara lain. Nah konteksnya kan pada saat ada keuntungan, taksnya diminta. Muter-muter akhirnya. Saya nggak tahu mulainya dari mana. Poinnya itu, karena apa ya, kayak di awal-awal semua nggak nyambung tadi. Ada semua, dibahas semua, sarah-sarahnya sering, pelakunya ada, yang butuh ada, jembatannya tidak ketemu. Kita sering ngomong connecting the dot, tapi sama sekali nggak connect. Mohon pencerahan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andri tentang sinkronisasi ya intinya ya antar instansi pemerintah ini sebenarnya udah ada atau enggak gitu. Nanti kan mubeng-mubeng aja ini di Taman Budaya kita ya. Ngobrol terus nanti. Iya tahu ya. Baik, silakan Mbak Putri dan Mas Seto. Dari Mas Seto dulu boleh direspon pertanyaannya. Oke, menjawab pertanyaan dari ini ya, Mas siapa tadi? Oke, yes. Rearrangement bisa nggak dieksploitasi depan hukum menurut video ya? Aku akan menjawab tentang masalah rearrangement bisa nggak dieksploitasi? Jawabannya bisa. Tapi dengan satu catatan, kita memiliki lisensi atas hak cipta itu. Jadi kita bebas mau meng-cover, mau meng-upload karya cover kita ke YouTube, ke DS, kalau kita memiliki lisensinya. Itu dengan cara bagaimana kita izin ke publishing musiknya, kan menerbit musiknya itu lagi. Nah, penerbit musik akan menyampaikan ke penciptanya lagu ini akan diaransemen atau akan di cover si A, si B. Boleh enggak? Oh boleh. Nominalnya berapa? Sekian. Setuju? Oke, tanda tangan. Anda memiliki lisensinya, Anda berhak mengeksploitasi dari song yang Anda buat atau aransemen yang Anda buat. Jadi pada intinya ISBC-nya satu, ISAS-nya bisa banyak. Gitu. Jadi boleh asal memiliki lisensi. Kalau
kita nggak berlisensi, kita upload di YouTube, ya boleh-boleh aja, akan jadi sebuah konten, kan gitu kan. Cuma di situ akan ada sharing revenue. Boleh, jawabannya boleh. Kalau sudut pandang yang kedua, pertanyaan yang kedua. Sudut pandang hukum mendownload video itu jelas salah. Mendownload ya itu jelas salah. Jadi dijadikan MP3, mendownload video dijadikan MP3 kan ilegal. Pada dasarnya Spotify, YouTube musik atau dan segala macam, ketika kita langganan premium itu adalah hak untuk mendengarkan satu orang. Bukan kita play, kita tancapkan sound dan dengarkan rame-rame, nggak gitu. Apalagi sampai di-download di kontak MP3 itu jelas salah. Cuma kalau menangani masalah itu balik lagi kesadaran manusianya masing-masing. Kalau kesadarannya udah bagus sih, ya otomatis sih insya Allah nggak akan melakukan tindakan. Apalagi sesama seniman ya pasti akan menghargai apa yang akan dibuat kreator lain. Pasti akan mendengarkan dengan cara streaming. Kecuali ya beda hal. Tapi kadang pun zaman sekarang udah banyak eksploitasi yang sifatnya lebih menguntungkan juga. Misalnya kayak Warmindo akan nge-play kompilasi lagu. Ya kan? Itu sebenarnya ya playlist lagu lah, playlist lagu. Dan itu sebenarnya kalau kita ada IAS itu masing-masing lagu akan nilai ekonominya akan langsung masuk ke masing-masing IAS itu tadi. Jadi eksploitasi lagu ini asal kita tahu skemanya ya, bicara soal musik ya kalau yang nggak tahu. IAS ini akan membantu kita bagaimana mendapatkan eksploitasi keuntungan atau hak ekonomi dari karya yang kita buat. Kalau kita nggak punya lagu, kita bisa beli lisensi. Dan itu beragam harganya, tergantung penciptanya. Bisa izin YouTube only juga bisa izin all DSP juga bisa. Karena sekelas ini pun akan mengambilkan karya orang lain, pasti dia juga akan melakukan synchronization trend. Gak bisa sembarang, misalnya lagu Komang dinyanyikan peserta idol tanpa izin gitu kan. Meskipun faktanya seperti itu. Jadi kadang ya itu pun izinnya belakangan setelah tayang baru izin. Harusnya kan dilakukan di awal ya itu ya. Secara mekanisme hukum ada seperti itu. Cuma pada prakteknya memang pelaku-pelaku industri kreatif dan juga secara industri yang gede pun ya seperti itu adanya gitu. Adanya seperti itu. Kalau cover tadi boleh, kalau mendownload yang itu jelas haram. Jadi itu musik haram itu mendownload terus dikompor. Itu sih. Nah, sekian dari jawaban saya. Baik, dari pandangan hukumnya nih, silahkan Mbak Putri. Nanti mungkin bisa ditambahin, ya bisa ditambah oleh Prof. Mbak Putri dulu berkesempatan, lebih bukan ke pandangan hukumnya, ya. Lebih ke ini sih. Pada dasarnya mendapatkan sedikit dari Mas Seto gitu. Kita kembali lagi sebagai seorang pelaku seni, ada yang sangat penting itu adalah kesadaran beretika. Nah, apapun itu ketika kita let's say katakan mau menggunakan karya orang, paling tidak kita juga izin, itu salah satunya. Itu kan kesadaran beretika ya. Dan terus ketika memang ini justru malah menumbuhkan daya kreativitas untuk kita pribadi. Wah saya ya, aduh, karena kita sebagai seorang pekarya pasti juga ada hal-hal yang kalau karya kita dipakai orang lain pasti ada rasa yang nggak enak. Nah itulah munculnya akhirnya kesadaran untuk beretika. Sesimpel ketika saya akan mengadakan sebuah event gitu, background gitu, saya izin dulu. Karena memang kenal ya, karena ada beberapa background yang saya pakai itu saya izin, Mas saya boleh ya pakai. Paling tidak ada etika, kesadaran etika moral. Begitu sih Mbak. Gitu. Baik, silakan Prof, mungkin ada yang mau ditambahi sedikit dari yang disampaikan oleh Mas Seto dan juga Mbak Putri. Mbak Putri ini bijak sekali, harusnya saya ngomong etika itu. Tapi Mbak Putri sudah ada level filosofi di atas. Meskipun ngobrolin etika dalam konteks penggunaan karya tidak bisa lepas dari etika pada umumnya. Kita ini lagi sakit betul semuanya sekarang. Hukumnya rusak, etikanya amburadul. Ini nggak ada repot. Meskipun saya berharap Bapak Ibu kita harus punya asa. Sekecil apapun kita harus punya asa.
Kita coba berusaha itu tadi betul Mbak Putri, mulai dari kita masing-masing untuk menegakkan etika. Etika ini lebih tinggi daripada hukum. Ini yang penting diketahui dan itu menjadi benteng utama dari ketertiban di dalam masyarakat. Ya, jadi hukum saja tidak cukup, etika perlu dijunjung. Satu itu. Yang kedua, tadi saya katakan, sistem hukum hakim itu sistem yang mengglobal. Di semua negara sama, aturannya sama, kecenderungannya juga sama. Apa yang disampaikan oleh Mas Edo tadi melibatkan lembaga internasional standar katakan begitu, itu sebenarnya konsep dasarnya ya haki juga, ID juga, hak cipta juga. Karena tadi ada lisensi, dari konsep-konsep itu kan konsep-konsep haki sebenarnya. Konsep hak cipta, kita dulu ada software open source kan gitu ya. Setelah saya pelajari itu hanya dilepas hak ekonominya, hak moralnya tetap ada. Jadi konsep dasar haki. Jadi yang namanya haki itu Bapak Ibu tidak harus dipaksakan, harus begitu. Bapak Ibu lepaskan juga boleh itu. Yang namanya hak itu kan sesuatu kalau dituntut harus diberikan, kalau tidak dituntut ya sudah. Maka dulu saya pernah ditanya sama rektor saya sekarang, Pak Pakun yang sangat terkenal itu, Pak Budi, kalau tidak saya hajikan software saya gimana? Ini kan masalah. Kok jadi urusannya dengan saya kan kira-kira gitu. Ya urusannya ke programmernya mau menghakikan atau tidak terserah programmernya. Cuma satu yang saya pesan, kalau besok ada orang mengeksploitasi nilai ekonomi di situ, jangan grundel, betul-betul lepaskan. Artinya diikhlaskan, udah. Tapi orang kita kan suka agak kebalik-balik betul. Di depan wah lepaskan. Tahu-tahu orang lain yang mau eksploitasi ekonomi sampai bisa beli mobil mewah baru banget. Itu kan kejadian di Kaos Tagadu kan itu. Kampanye ini kan begitu. Gak apa-apa ditiru, palsu kan. Bagi majoriti ternyata yang di majoriti orang Jakarta sudah beli mobil ekstrem. Mas Arifnya cuma gitu-gitu aja, ceritanya gitu. Jadi cerita langsung dari Mas Arif sendiri, sakit hati Pak Budi. Ya dulu waktu awal-awal gak sakit hati, sekarang sakit hati. Tapi kalau dilihat bisnis yang berhasil memanfaatkan haki itu kalau di produk apa itu distro, Mas Ade ya, kaos ya, itu joger. Joger sampai sekarang gak ada yang berani niru Jepang. Karena strict dengan kepemilikan hak eksklusif. Ada yang gejala-gejala mau dompet didalami. Saya tutup, apa Anda yang tutup? Orang Indonesia kalau begitu kan biasanya mana? Dulu pernah itu warung stick and shake itu, ada 5 gerai palsu itu. Manajernya bolak-balik gimana Pak Budi? Udah disomasi aja. Pak Budi bisa nggak? Ya sudahlah. Demi kemaslahatan untuk konsumen saya somasi. Somasi ujung-ujungnya. Terus saya harus gimana Pak Budi? Ya udah diturunkan aja semua atribut warung stick and shake itu. Padahal saya tahu itu merek warung itu nggak bisa terdaftar sebenarnya Bapak Ibu. Warung itu generic name. Banyak. Cuma saya gini aja walaupun terdaftar. Yang penting ada sertifikat dari gue gitu. Nah, kembali lagi tadi, konsep dasarnya semua pakai konsep mau open source, mau kreatif, kreatif kamu yang ada sekarang berdua. Itu kan organisasi nirlaba yang mengembangkan model penggunaan hak cipta tanpa harus repot-repot nyari penciptanya di mana, siapa, dihubungi emailnya seperti apa. Sudah kalau simbolnya begitu, oh saya bisa modifikasi. Oh kalau simbolnya begini, saya bisa distribusi. Selesai. Nah itu masyarakat internasional mengembangkan konsep-konsep seperti itu. Tujuannya adalah untuk ada kemudahan, penghormatan dan gitu ya. Dan juga tadi kalau dikembalikan ke masalah hukum di negara kita, ini yang menjadi masalah. Ya. Kenapa? Karena menerapkan hukum di negara kita ini, jujur saja, ini terlalu kental nuansa politisnya, terlalu kental nuansa korupsinya, sehingga hukum itu tidak pernah bisa diefektifkan. Ini saya orang hukum yang ngomong sendiri saja. Karena saya setiap hari seminar, lama-lama saya berpikir ini seminarnya perlu apa enggak?
seminar korupsi udah sering Bapak Ibu. Tadi Mas Anda bilang, kok gini-gini aja, iya saya juga bertanya kok gini-gini aja kan jadi. Tadi, kalau hanya ada dinas Mas, nggak ngepek itu. Di Filipina itu, di Malaysia itu ada yang namanya intellectual properties, intellectual nasional intellectual properties money. Ada strategi tentang kekayaan intelektual secara nasional. Dibagi tugas kementerian itu, mana yang urusannya kreativitas, mana yang urusannya proteksi, mana yang urusannya komersialisasi. Kalau kita semua kementerian ngurusin proteksi, termasuk Kementerian Ekraf, daftarin 2000 hakim, itu kan urusannya Kementerian Hukum dan HAM. Ekraf itu urusannya kayak aset IP bisa dijaminkan apa enggak, bisa diresensikan apa enggak, perlu dibikin lembaga manajemen kolektif apa tidak. Kita ngomongin manajemen kolektif aja cuma musik dan lagu lah, terus mana desainer, fotografi, seni-seni yang lain, kok nggak dibikin? Saya sering ngomong ini PDIT itu, tapi mungkin karena eksekutornya tidak ada, ini agak berat juga. Saya katakan bahwa PDIT itu coba menjadi lembaga manajemen kolektif untuk desain milik orang. Jogja kita nggak usah mikirin Indonesia terlalu berat, mikirin DIY aja. Kalau DIY berubah, saya kira mudah-mudahan Indonesia ikut berubah. Ini mulai saja dari hal-hal yang memungkinkan kita bisa menjawab. Jadi tadi dibagi kementerian itu, kalau kita kementerian satu dengan kementerian yang lain melakukan hal yang sama. Dan saya kadang-kadang sudah juga. Kenapa sih programnya kok mesti sosialisasi? Kenapa sih programnya kok impact? Rupanya bikin laporannya lebih mudah. Yang kosong, saya pernah memfasilitasi Mbak Putri, nggak tahu pernah nggak? Saya waktu dengan Kota Jogja, boleh kita bantu menguruskan fasilitasi pendaftaran merek, tapi saya minta mereknya diakses dulu, dipastikan dulu layak apa enggak jadi merek. Karena banyak pelaku-pelaku ekonomi kreatif itu kalau bikin merek asal jadi, asal ada. Terus saya bilang, Bu, Pak, tahu nggak ini buat rakyat loh. Kalau Bapak Ibu sampai ditolak, Bapak Ibu sama dengan anggota dewan, lalu kita dampingi dengan desainernya, kalau disempurnakan, diperbaiki sehingga ada kelayakan. Saya akan sangat bangga merek itu terdaftar, tapi lebih bangga lagi kalau merek itu ditampilkan orang bilang, wow, mereknya bagus. Tapi sertifikatnya ada, pas ditunjukin mereknya, wah, kayak gitu kok bisa terdaftar gimana? Iya kan? Jadi ini problem, kita harus melakukan itu. Termasuk tadi adakan pelatihan itu baru difasilitasi, itu cara bagaimana supaya program-program itu bisa efektif. Tapi yang mohon maaf, kadang-kadang terjadinya hanya pada saat tertentu. Nanti kalau ganti bupati, wali kota, berarti. Dan saya tidak bisa Bapak Ibu terus-terusan seperti itu, karena perguruan tinggi itu sifatnya hanya membantu. Nah, tugas saya di perguruan tinggi adalah menyiapkan SDM di bidang hakim. Alhamdulillah Fakultas Hukum sudah punya prodi hukum bisnis yang nanti saya harapkan SDM-nya ngerti tentang hakim secara baik. Bukan hanya soal mendaftar, memvaluasi, memanage, memanfaatkan hakim dalam konteks ekonomi digital, kebijakan IT, semua harus tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita pada siang sampai sore hari ini. Tapi sebelum saya menutup, saya mau mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah memberikan atensi dengan bertanya ya, dan juga pastinya semoga keluar dari sini tercerahkan begitu ya. Udah tahu gitu, oh ternyata punya hak itu nggak serta-merta membuat kita menjadi kaya, kecuali kita mengeksploitasi karya kita sendiri untuk menaikkan nilai ekonomi karya kita tersebut begitu ya. Mungkin singkat padat closing statement bisa sore hari ini dimulai dari Mas Seto dulu. Singkat padat closing statement. Silakan Mas Seto, Mbak Putri, monggo. Iya, silakan Mas. Apa ya closing statementnya Pak? Kesadaran legalitas tentang karya itu akan membantu kita di masa depan. Ini itu artinya. Wah, ini singkat padat closing pokoknya. Mbak Putri silakan. Ini saya tak pikir lama, biar saya juga bisa mikir apa gitu statementnya gitu kan. Iya. Melindungi karya sama dengan melindungi diri. Melindungi karya sama dengan melindungi diri, luar biasa. Baik.
Prof mungkin bisa disambung. Simpel aja, haki itu investasi. Nah, karena investasi tentu tidak bisa ujung-ujung hari ini kita tanam, hari ini kita panen. ya. Tapi itu effort terus menerus bagaimana haki kita pada akhirnya betul-betul bisa memberikan seluruh daya upaya kita kepada saya kira itu. Baik, terima kasih sekali lagi, boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk hari ini. Salam sehat seni budaya yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Yogyakarta dengan tajuk Haki, Perlindungan, Pengakuan dan Penghargaan bagi Musisi atau Seniman. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih terkhusus untuk 3 narasumber yang luar biasa. Salut dan terima kasih untuk seluruh insight dan juga wawasan barunya terkait Haki. Prof, Mbak Putri, Mas Seto, sukses selalu, sehat selalu. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Begitu juga dengan teman-teman semuanya. Semoga ilmu barunya bisa menambah dan memperkaya apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah ada. Begitu. Nanti butuh apa-apa, butuh ngobrol lagi, Mbak Putri bisa langsung ngobrol sama Mbak Putri, Mas Seto dan juga Profesor Budi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih semuanya untuk atensinya. Saya selaku moderator pada siang hari ini, siang sampai sore hari ini, Putri Manjo pamit, dan waktu dan tempat saya kembalikan pada Mbak Ibu. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk moderator dan kita pada sore hari ini. Luar biasa sekali, terima kasih kepada Mbak Putri Manjo yang telah memandu jalan yang sangat kami pada sore ini. Baiklah hari ini sekalian yang kami hormati sebagai penghujung acara pada siang hari ini, kami bersilakan kepada narasumber setelah hadir untuk bersama-sama melakukan foto bersama. Kami tetap tidak memungkinkan jika dari hadirin dan teman-teman yang maju ke depan, boleh kami bersilakan kepada narasumber untuk bisa bergabung.